Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Bertemu lagi dengan Ibu dengan pembelajaran IPA dengan materi klasifikasi makhluk hidup part 2. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah tentang 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat membuat kunci determinasi. Pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional? Para pedagang di pasar mengelompokkan barang-barang dagangannya, ada kelompok sayuran, kelompok buah-buahan, ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Berdasarkan pengelompokannya, ada berbagai macam hewan, di antaranya ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Ada banyak aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis, sifat, serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Sejarah klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Nah, itu adalah foto Carolus Linnaeus, Bapak taksonomi. Tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan Linnaeus terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, itu adalah urutan takson dimulai dari kingdom sampai ke spesies, antara takson hewan dengan takson tumbuhan. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini berdasarkan takson yang tadi. Contohnya antara kucing, anjing, dan belalang. Kalian bisa melihatnya perbedaannya dari taksonnya, dimulai dari kerajaan sampai ke jenisnya antara kucing, anjing, dan belalang. Kemudian kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, ini contoh dari penggunaan atau pembuatan kunci determinasi. Metode penamaan ilmiah. Carolus Linnaeus menyatakan bahwa penamaan ilmiah ini disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Nah, ini kalian bisa membaca cara-cara penulisan dalam
Penamaan ilmiah. Manfaat klasifikasi yang pertama adalah memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.